Salam gila bola. Tahukah kamu bahwa dua pemain yang akan dibuang oleh Erik ten Hag justru tampil bagus pada laga melawan Crystal Palace pada Selasa petang 19 Juli 2022? Ada satu ilmu baru dari Erik ten Hag yang dibawa masuk ke Manchester United. Membingungkan lini belakang The Eagles. Kita tidak akan sabar menunggu Liga Inggris dimulai. Tapi penampilan menonjol satu pemain Crystal Palace akan membuat pemandu bakat setan merah menyesal. Apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari pertandingan Manchester United versus Crystal Palace? Klik dulu subscribe agar kami tambah semangat. Anthony Martial, 3 laga 3 gol. Erik ten Hag sebenarnya dalam posisi akan melepas Anthony Martial. Tapi 3 golnya dalam 3 pertandingan pramusim Manchester United memberi dilema bagi manajer anyar setan merah itu. Sang pemain Prancis mencetak gol pertama laga pramusim melawan Crystal Palace di Melbourne Cricket Ground di Australia saat laga baru memasuki menit 17. Ia menyambar umpan lambung dari seorang pemain lainnya yang juga terancam dijual, Diogo Dalot. Ini merupakan gol ketiga Anthony Martial dari 3 pertandingan. Sebelumnya, pada kemenangan besar 4-0 atas musuh besarnya Liverpool, Martial juga menyumbangkan 1 gol. Demikian pun pada kemenangan 1-4 atas tuan rumah Melbourne Victory. Sang pemain berusia 26 tahun itu mencatatkan 1 gol. Total 3 gol dari 3 laga pramusim. Lini depan bertukar secara mulus. Crystal Palace terlihat satu kelas di bawah setan merah untuk urusan bertukar posisi secara cair. Ini taktik permainan baru yang dibawa oleh Erik ten Hag. 4 pemain depan United yaitu Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Jadon Sancho, dan Anthony Martial bertukar posisi, berlari menyilang, main 1-2, dan berlari masuk ke belakang para pemain bertahan. Sistem ini menyebabkan kebingungan di antara anak buah Patrick Vieira itu. Siapa menjaga siapa menyebabkan kekacauan besar bagi The Eagles karena terciptanya ruang kosong di sana-sini. Jelas, kita akan menikmati permainan semacam ini dari lini depan United pada musim baru Liga Inggris 2022-2023. Van de Beek tidak egois. Donny van de Beek adalah bekas pemain Ajax yang selama ini diabaikan saat era Ole Gunnar Solskjaer dan kemudian Ralf Rangnick. Memulai pramusim bersama setan merah, terlihat ia kurang begitu baik. Namun 1 asisnya ke gawang Crystal Palace menunjukkan siapa dia sesungguhnya. Ia berlari masuk ke dalam kotak, bermain 1-2 dengan Anthony Martial sebelum mengirim umpan tarik ke arah Marcus Rashford. Sebenarnya Van de Beek bisa saja menaklukkan kiper pengganti Remy Matthews. Tapi sudutnya terlalu sempit. Peluang gagal sangat besar dan ia memilih Rashford yang berdiri bebas dengan posisi bagus. Sebuah keputusan bagus, memperlihatkan pendekatannya yang tidak egois. Dua fullback berperan besar. Salah satu taktik permainan Erik ten Hag yang banyak dibicarakan para komentator adalah bagaimana fullback berperan maju sebagai penyerang. Di Ajax musim 2021-2022 lalu, Nozair Mazraoui dan Nicolas Tagliafico mencatatkan 11 kontribusi gol di antara mereka berdua dalam 30 pertandingan Liga Belanda. Mereka berdua menjadi penyuplai bola yang sangat penting ke lini depan De Jorden. Itulah sebabnya pelatihannya setan merah itu akan sangat senang dengan proses terjadinya gol pertama oleh Anthony Martial. Tyrell Malacia memindahkan bola ke sisi lain lapangan ke arah Diogo Dalot. Umpan balik akurat dari bek kanan Portugal itu disambut dengan dada oleh Martial, yang mencetak gol ketiganya dari 3 pertandingan pramusim. Manchester United kehilangan Malcolm Obowei. Tidak banyak hal positif yang bisa disebut soal skuad Crystal Palace. Namun jika ada satu hal yang menonjol, maka itu adalah pemain ini, Malcolm Obowei. Obowei menolak tawaran transfer dari Manchester United dan memilih Crystal Palace pada jendela transfer 2022. Bekas pemain muda Chelsea saat usianya 6-12 tahun dan kemudian Arsenal saat usianya 12 tahun sampai 16 tahun itu menjadi figur paling mengesankan dari semua pemain Crystal Palace. Terus-menerus menyebabkan kekacauan pada lini belakang setan merah. Di usia yang begitu muda, bekas pemain Derby County ini memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi. Ia terlihat menonjol dibandingkan rekan satu timnya yang berseragam merah biru. Kalau saja ia memilih bergabung sebagai pemain Red Devils, jelas ia bisa menyumbangkan sesuatu di sisi sayap kanan. Harry Maguire mimpi buruk.
Bukan malam yang diinginkan oleh Harry Maguire. Bek tengah asal Inggris ini tentu ingin memulai musim baru secara bersih, melupakan musim 2021-2022. Tapi Harry Maguire disoraki oleh para penonton di Melbourne Cricket Ground di Australia. Setiap kali ia menyentuh bola, suara "bu" terdengar keras dari sejumlah supporter berseragam Manchester United. Hal ini menimbulkan keprihatinan di kalangan skuad, dan ada dugaan bahwa sejumlah individu memang tidak menyukai Harry Maguire. Sayangnya, suara keras mereka terdengar di Santero Stadion. Jadwal laga Manchester United berikutnya. Bruno Fernandes dan kawan-kawan akan menghadapi Aston Villa di Perth, masih di Australia, pada Sabtu 23 Juli sore hari. Setelah itu mereka akan pulang ke Manchester, saat mana Lisandro Martinez dan Christian Eriksen diharapkan sudah bergabung dalam sesi latihan dan ikut serta pada laga lawan Atletico Madrid di Oslo, Norwegia pada Sabtu 30 Juli petang. Selang satu hari kemudian menghadapi Rayo Vallecano pada 31 Juli jelang tengah malam. Pertandingan pertama Manchester United di Liga Inggris melawan Brighton akan berlangsung Minggu 7 Agustus malam.